Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengetahui tentang pinjol ilegal, tapi mungkin tidak terlalu banyak yang tahu bahwa kebanyakan yang menjadi bos bagi perusahaan-perusahaan pinjol ilegal di Indonesia itu adalah WNA Cina. Tidak kokoh-kokoh Cina yang WNI yang ada di Indonesia ini, tapi warga negara Cina, pengusaha-pengusaha di sana. Nah, apa yang menjadi modus mereka adalah mereka akan meminjamkan sejumlah besar uang kepada pihak yang disebut sebagai nasabah dengan harapan bahwa pihak yang dimaksud itu tidak mungkin bisa membayarnya. Jadi tujuannya memang agar utang itu tidak bisa dibayar. Nah, dengan cara yang seperti ini dalam skala yang global, pemerintahan Cina pun, bukan pengusahanya, melakukan hal yang sama. Baraya harus mengetahui bahwa Cina itu sekarang menjadi negara dengan kreditor utang terbesar di seluruh dunia. 70.000 triliun mereka pinjamkan kepada negara-negara lain, sejumlah 152 negara. Yang ini berarti ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada baik IMF maupun Bank Dunia. Tetapi tujuannya bukan untuk dibayar, tujuannya adalah agar utang-utang itu tidak bisa dibayar sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari kedaulatan dari negara-negara yang tergadaikan. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai di episode ini. Yuk kita bahas. Sejak tahun 2013, pemerintah Cina sedang menggelontorkan sebuah dana yang sangat besar untuk mengupayakan sebuah program yang kemudian disebut sebagai BRI, bukan bank itu ya, tetapi Belt Road Initiative. Apa itu? Ya, semacam program jalur sutra zaman dulu. Jadi ide dasarnya adalah jalur sutra seperti zaman dulu, yaitu bagaimana caranya agar produk-produk Cina itu bisa membanjiri pasar-pasar dari wilayah yang ada di sekelilingnya. Caranya apa? Caranya dengan membuat jalur transportasi yang menghubungkan Cina dengan negara-negara di sekitarnya. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka pemerintah Cina sekarang membantu sekitar 70 negara di Asia dan Afrika untuk membangunkan infrastruktur, ya, membangun infrastruktur di negara-negara yang dimaksud itu. Agar apa? Agar jalur distribusi barang-barang Cina ke negara yang dimaksud itu nanti akan menjadi sangat lancar, kemudian pajaknya menjadi lebih murah, biaya operasional menjadi lebih murah, sehingga harga-harga barang Cina yang sampai ke negara tujuan itu juga menjadi jauh lebih murah lagi. Begitu ceritanya. Nah, ide dan gagasan ini melibatkan tentu saja banyak sekali negara, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Indonesia terlibat dalam kemitraan yang semacam ini. Apa faedahnya untuk negara-negara yang menjadi mitra Cina itu? Tentu saja mereka akan dibantu untuk membangun infrastruktur itu. Jadi biasanya negara-negara yang menjadi mitra Cina itu kemudian mengedepankan pembangunan infrastruktur. Biasanya karena apa? Karena dengan itu Cina pasti akan membantunya. Nah, kemudian setelah itu keuntungan berikutnya adalah mereka akan mendapatkan barang-barang komoditas yang sangat murah walaupun barang-barang itu modern. Ya tentu saja dari Cina. Lalu apa keuntungan dari negara Cina? Ya keuntungannya tentu saja keuntungan sebagai bandar. Saya nggak usah ceritakan bagaimana keuntungannya kan. Targetnya urusan global ini akan selesai tahun 2049. Jadi hari ulang tahun yang ke-100 bagi Partai Komunis Cina itu akan dirayakan dengan selesainya BRI ini, selesainya kemitraan Cina dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya ini. Begitu luar biasanya. Jadi kalau misal Baraya sekarang heran, kenapa sih Cina agresif banget di Laut Cina Selatan? Itu kan wilayah negara lain kok jadi diklaim gitu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa misal kok ada negara-negara di sekitar Cina yang tiba-tiba menggembar-gemborkan program membangun infrastrukturnya dan hal yang semacam itu, ya karena negara-negara yang dimaksud itu biasanya menjalin kemitraan dengan Cina, begitu. Nah, tetapi itikat baik Cina untuk membangun hubungan kerjasama regional yang saling menguntungkan antar negara-negara yang ada di sekelilingnya itu kemudian mendapatkan tuduhan dan kritikan tajam, khususnya setelah esai yang ditulis oleh Brahma Chelani, seorang jurnalis India, itu mengemuka tahun 2017. Dia di esai itu menjelaskan bahwa apa yang Cina lakukan sekarang ini adalah upaya yang sangat mengancam ekonomi global. Kenapa seperti itu? Karena sama seperti modus pinjol tadi itu, Cina sengaja memberikan bantuan-bantuan yang sangat besar kepada negara-negara yang dimaksud itu dengan modus untuk membangun infrastruktur, padahal uang-uang yang diberikan itu sebagai pinjaman itu adalah uang-uang yang dalam perhitungan kasar itu tidak mungkin bisa terbayarkan.
Dan karena itu, maka negara-negara yang dimaksud itu harus menggadaikan kedaulatannya kepada pemerintah Cina. Bagaimana ceritanya? Ada dua modus yang dikenal di sini. Yang pertama itu adalah bahwa Cina itu akan memberikan dana bantuan yang sangat besar kepada negara tertentu, bahkan ketika tidak diminta. Tetapi negara yang dimaksud itu biasanya adalah negara yang miskin dan korup. Kenapa negara yang dipinjamkan itu harus miskin? Biar dia membutuhkannya. Namanya kalau negara miskin ya pasti sangat membutuhkannya. Misalkan negara-negara Afrika itu sangat membutuhkan dana bantuan Cina setidaknya untuk bisa mengimbangi modernisasi negara-negara yang ada di kawasan yang lainnya. Begitu. Nah, Cina mengincar itu. Kemudian yang kedua adalah negara yang dimaksud itu, yang dipinjamkan oleh Cina itu harus dipimpin oleh pemerintahan yang korup. Biar apa? Biar ketika pemerintah Cina memberikan sejumlah besar bantuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain, maka bantuan itu akan dikorup oleh pemerintahnya sendiri, sehingga pemerintah itu tidak akan bisa membayar utangnya karena dikorup. Kalau tidak bisa membayar utangnya, maka negara yang dimaksud itu pasti harus menggadaikan kedaulatan negaranya pada Cina. Jadi ini yang terjadi pada misalkan Zimbabwe. Zimbabwe itu dulu mengalami inflasi yang luar biasa gara-gara pemberontakan dan lain sebagainya, konflik internal di dalam negaranya. Kemudian Cina datang ke sana memberikan sejumlah besar bantuan. Cina tahu bahwa Zimbabwe itu tidak akan bisa membayarnya, tapi Cina memang sengaja untuk itu. Jadi ketika Zimbabwe dalam kondisi seperti itu, negara-negara barat misalkan yang mau membantu, mereka tidak membantu dengan meminjamkan uang karena mereka tahu Zimbabwe tidak akan mau bisa membayarnya. Tetapi Cina tahu tidak bisa membayarnya, makanya justru dia datang untuk memberikan bantuan. Dan akibatnya apa? Benar saja Zimbabwe tidak bisa membayar utang itu, sehingga sekarang Zimbabwe terpaksa harus menggunakan mata uang Cina untuk seluruh transaksi dalam negaranya, dan termasuk juga transaksi ekspor impor ke negara luar. Kan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat luar biasa buat Cina. Atau contoh yang lain adalah di Kenya misal. Kenya itu adalah negara, ya saya mohon maaf ya, kita harus sebutkan negara yang korup dan negara yang miskin. Maka Cina datang memberikan bantuan kepada mereka walaupun tidak diminta. Tetapi karena mereka negara miskin dan negara korup, tentu saja ngelihat bantuan yang sangat besar, mereka sangat menyukainya. Akhirnya dimintalah bantuan itu untuk membangun infrastruktur ini itu kan mitra dagang dengan Cina gitu ya. Setelah itu tidak sanggup bayar. Karena apa? Si dana bantuan itu digunakan untuk membangun sebuah jalur rel kereta api yang sama sekali tidak laku. Jadi iya, mereka mah pengen bikin yang keren-keren gitu, padahal itu nggak laku. Karena tidak laku, maka perusahaan itu rugi terus-terusan, per bulannya sekian miliar gitu. Nah, karena rugi, tidak bisa menguntungkan, tidak bisa balik modal, akhirnya apa? Ke pemerintah Cina mereka nggak bisa bayar, dan akhirnya mereka harus menyerahkan pelabuhan dan beberapa fasilitas-fasilitas negara mereka untuk Cina. Dan pelabuhan yang dimaksud kemungkinan digunakan untuk perdagangan Cina dan pangkalan militer. Begitu. Modus yang kedua adalah bahwa pemerintah Cina itu akan memberikan bantuan kepada negara tertentu itu dengan berbagai wajah, dengan berbagai lembaga dan hal-hal yang semacam itu. Jadi Baraya, kalau misalkan kita mengenal tentang utang luar negeri, misalkan Indonesia kepada negara lain, itu kan terdiri atas banyak sekali bentuk, terdiri atas banyak sekali modus. Jadi ada utang pemerintah, ada utang BUMN, ada utang swasta, dan lain sebagainya, banyak mana. Nah, si pemerintah Cina juga memberikan bantuan itu bukan hanya dalam satu jalur, tapi dalam banyak sekali jalur yang paling mungkin bisa mereka gunakan. Dan si debitor sama, pakai swasta, pakai jalur ini, pakai jalur ini. Tetapi karena negara yang dimaksud itu miskin dan korup, maka mereka sebenarnya tidak benar-benar yakin dan tidak benar-benar tahu, tidak benar-benar mencatatkan BUMN saya pinjam ke Cina berapa, pemerintah saya pinjam ke Cina berapa, swasta saya pinjam ke Cina berapa, dan tidak juga tahu bahwa perusahaan ini apakah ini perusahaan Cina, ataukah perusahaan swasta Cina, ataukah perusahaan BUMN Cina, itu tidak pernah jelas. Jadi salah satu modus yang sering digunakan oleh Cina adalah mereka tidak secara transparan memberikan berapa jumlah uangnya, nominalnya yang dipinjamkan, tenggat waktunya, kemudian syarat-syaratnya dan sebagainya. Sehingga misal ketika di Sri Lanka ada BUMN yang mau minjem duit, itu si pemerintahnya benar-benar nggak tahu berapa transfernya. Hanya Cina yang tahu. Jadi nanti ada semacam transfer saga di mana setiap pinjam-meminjam itu tidak boleh diketahui nominalnya oleh pihak yang lain. Ada perjanjian yang semacam itu. Nah, karena itu negara-negara yang dimaksud itu sering melaporkan bahwa utang mereka ke Cina itu sedikit. Ternyata pas Cina nagih, jebret,
kaget mereka, misalkan seperti yang terjadi di Sri Lanka. Mereka ngakunya pinjemnya 1,5 miliar. Tetapi Cina nagihnya 8 miliar US dollar ya. Kan mereka kaget, panik. Waduh, kenapa tagihannya seperti ini? Setelah dicek, nanya ke BUMN, ini ternyata memang 8 miliar. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa membayar utang itu. Sebab kalau 8 miliar itu adalah jumlah yang sangat besar, sekitar 94% dari pemasukan mereka selama setahun dari negara itu, dari Sri Lanka. Akibatnya apa? Ya Sri Lanka terpaksa harus memberikan pelabuhannya kepada Cina. Dan akhirnya apa? Cina diuntungkan besar karena dengan diberi pelabuhan oleh Sri Lanka, maka mereka bisa menyuplai barang-barang dagangan ke Asia Selatan, dan ini akhirnya mengepung India sebagai pesaing utama mereka. Begitu. Dan ini pula yang terjadi kepada Maladewa. Mereka itu dipinjemin dana, tetapi tidak pernah tahu dananya itu berapa, karena banyak sekali wajah yang didatangkan ke sana itu. Akhirnya ketika pas COVID datang, Cina nagih. Jadi makanya media-media India itu benar-benar kesel dalam kondisi yang seperti ini. Kata media-media India, bukan kata saya. Ini media India yang ini. Cina ke Maladewa itu memberikan dua hal. Yang pertama itu adalah virus corona, dan yang kedua itu adalah bantuan ekonomi. Ketika Maladewa itu mendapatkan bantuan ekonomi yang besar, mereka nampak senang-senang aja. Tetapi ketika virusnya datang, maka Maladewa itu benar-benar terancam ekonominya karena sumber pendapatan utama mereka itu dari pariwisata. Pariwisata mati ketika virus corona menyebar. Nah, ketika virus corona menyebar dan Maladewa tidak punya uang untuk membayarkan utang, Cina datang ke sana untuk meminta tagihan. Dan akibatnya apa? Ya, Maladewa terpaksa memberikan beberapa pulaunya kepada Cina. Nah, modus-modus semacam ini itu terjadi di puluhan negara di seluruh dunia, khususnya yang dihubungkan dengan jalur sutra baru ala Cina tadi itu. Khususnya di negara-negara Afrika itu banyak sekali di antara mereka yang benar-benar terancam, dan banyak di antara aset-aset milik negara mereka itu yang sudah menjadi milik Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara mitra dagang Cina dan setuju dengan BRI ala Cina tadi itu. Tetapi ketika dihadapkan kepada masalah-masalah yang seperti ini, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kami tidak akan terjebak pada jebakan Batman Cina itu. Kenapa seperti itu? Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kami benar-benar mengetahui masalah tentang Cina yang seperti itu, dan kami bisa mengantisipasinya dengan cara kalau kami minjem duit ke Cina, maka yang pinjam itu adalah pemerintahnya dan semuanya jelas, BUMN, perusahaan dan sebagainya itu tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Nah, katanya seperti itu ya. Ya, tapi walaupun pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa kami tidak akan terperangkap pada jebakan Batman Cina itu, beberapa media asing menyoroti bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi the next Sri Lanka. Ya, kita nggak pernah tahu ya, media asing mengatakan seperti itu, pemerintah Indonesia mengatakan seperti ini. Tetapi yang jelas ada ancaman yang sangat luar biasa ketika kita berhadapan dengan negara yang sudah sangat besar dan ambisius dalam ekonomi. Begitu. Saya juga harus memberikan semacam disclaimer bahwa teori tentang diplomasi jebakan Batman-nya Cina ini adalah teori yang masih diperdebatkan. Dalam artian banyak sekali akademisi-akademisi yang setuju dengan gagasan ini, tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu semuanya adalah hoax, bahwa pemerintah Cina selama ini melakukan pinjam-meminjam uang itu secara jujur dan sebagainya. Silakan Baraya cek sumbernya mana yang benar, tuh kereta sudah lewat. Saya tidak akan memberikan kesimpulan pasti, tapi saya hanya memperingatkan kepada kita semua bahwa kita mungkin saja ada dalam sebuah bencana yang sangat besar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.